Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, saat ini kita kembali menjalankan program pesantrenisasi tahap 2, yaitu pesantrenisasi pra-KKN, yang ini sebenarnya dikhususkan bagi pembekalan mahasiswa yang akan menjalani kuliah kerja nyata. Namun sebenarnya materi yang akan kita pelajari pada kali ini tidak hanya bisa kita gunakan untuk program KKN saja, namun lebih daripada itu kita bisa menerapkannya untuk pada saat kita terjun di masyarakat luas pada umumnya. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama menyimak pemaparan materi terkait dengan persiapan menjadi MC dan moderator. Dan kita sudah kedatangan dengan materi kita yang luar biasa, yaitu dengan Bapak Reza Firjawan, ya, LCMA, ya. Iya. Dan beliau ini dari Mesir, ya. Beliau alumni dari Mesir, luar biasa sekali. Assalamualaikum Bapak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kayaknya mohon maaf sebelumnya, kayaknya lebih akrab kalau jangan dipanggil Bapak aja, gimana? Oh, jangan Bapak. Panggil Mas atau ini? Abang lah. Oh, Mas atau Abang. Ya, kayaknya kita setara. Jadi kalau Bapak itu saya takutnya kayak menceramahi anak nanti kan. Jadi juga. Karena memang beliau ini masih muda ternyata ya teman-teman sekalian. Beliau ini adalah dosen mudanya UII, ya. Beliau saat ini mengajar di Fakultas Ilmu Agama Islam, tepatnya di konsentrasi Ekonomi Islam. Ya, dan beliau ini insya Allah pada kesempatan kali ini Bang Reza, ya. Bang Reza ini akan menyampaikan pemaparan materi terkait dengan kesiapan menjadi MC dan moderator. Ya. Baik, kita sapa dulu ya Bang Reza. Ya. Apa kabar Bang Reza? Alhamdulillah baik. Hari ini saya semangat sekali karena diberi kesempatan sama DPPI untuk sharing sebenarnya. Ya. Kalau pemaparan materi menurut saya kita akan lebih enjoy kalau kita modelnya sharing mungkin. Oh, sharing ya. Apa saja yang mungkin dibutuhkan untuk menjadi MC dan moderator atau hal-hal seputar itu. Iya. Baik, terima kasih Bang Reza. Jadi kira-kira apa saja sih yang perlu dipersiapkan bagi seorang MC? Oh, iya. Ya, karena nanti mahasiswa ini pasti akan terjun ke masyarakat dan mereka mau tidak mau akan diminta untuk menjadi seorang MC, ya pasti nanti akan ada yang tunjuk di antar masyarakat, khususnya pada saat KKN. Bagaimana persiapannya? Betul, karena kebetulan ini kan programnya untuk mahasiswa pra-KKN ya. Artinya memang materi-materi yang akan kita bahas ini digunakan oleh mahasiswa itu sebagai bekal mereka nanti untuk melaksanakan KKN, kuliah kerja nyata di masyarakat. Nah, memang salah satu hal yang sering terjadi di KKN itu adalah mahasiswa itu tiba-tiba diminta untuk menjadi MC dalam acara-acara masyarakat kan. Entah nanti acaranya itu formal atau non formal, tetapi biasanya memang mereka yang ditugaskan untuk mengisi acara tersebut. Nah, salah satu kalau menurut saya yang paling penting dipersiapkan itu satu yang paling utama mental, jelas ya. Mental. Karena semuanya itu kalau kita tidak punya mental yang baik ketika ditugaskan itu semuanya akan berantakan. Semuanya tidak akan tersusun dengan rapi. Apa yang sudah kita persiapkan kalau mental kita kacau, tidak siap dan lain-lain itu saya rasa nanti akan buyar semuanya. Ya, jadi sangat penting sekali mental itu ya. Makanya mental itu kan kita bisa latih gitu ya. Dengan jam terbang dan lain-lain. Tapi artinya itu yang harus dipersiapkan. Mental itu kalau saya bahasakan kita harus punya prinsip satu dulu ya. Kalau di pondok biasanya dulu diajarkan siap dipimpin dan siap memimpin. Iya. Jadi kapanpun kita ditugaskan untuk memimpin, mental kita sudah siap di situ. Kapanpun kita disiapkan untuk dipimpin, kita juga sudah siap situ. Itu menurut saya mental yang paling baik itu. Luar biasa. Ya. Selain mental, kira-kira apa lagi yang perlu dipersiapkan? Hal-hal lain saya rasa satu
selain mental tadi ya. Selain itu kita harus mempelajari terkait menyampaikan sesuatu. Bagaimana menyampaikan sesuatu dengan baik, bagaimana mempelajari cara berkomunikasi dengan baik. Karena MC dan moderator itu harus punya literasi kata-kata, literasi bahasa yang baik. Karena dengan bahasa yang baik kan kita bisa menyampaikan hal-hal itu dengan baik juga gitu. Bahkan ya kalau kita lihat di Al-Quran sendiri kan ketika ceritanya misalnya Nabi Musa, ketika beliau ditugaskan untuk dakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa kan tahu diri. Ketika itu Nabi Musa itu berkata bahwasanya dia itu tidak sefasih adiknya Harun. Karena seperti diceritakan bahwasanya Nabi Musa itu punya bahasa orang sekarang mungkin cadel ya, katanya. Makanya ketika itu Nabi Musa minta ditemani karena menurut Nabi Musa mungkin ketika dia yang menyampaikan, walaupun mungkin nanti misalnya itu baik, bisa jadi tidak tersampaikan dengan baik karena ada kesusahan dalam kata-katanya gitu. Makanya akhirnya Nabi Musa ditemani oleh Harun adiknya. Wa Harun akhi gitu, wa afsahu minni gitu. Dia lebih fasih dari saya. Artinya cara berkomunikasi itu sepenting itu gitu dalam berdakwah, apalagi dalam MC dan moderator. Karena MC dan moderator kan yang membawakan acara ketika acara itu pertama kali mulai. Iya, artinya kesan pertama itu nanti ada di mereka gitu. Itu beberapa hal, cara berkomunikasi. Terus penampilannya juga harus baik, iya kan? Masa nanti MC terus penampilannya compang-camping kan? Yo, membawa nama UII loh. Ini kawan-kawan yang mau KKN itu kan membawa nama UII, menjadi perwakilan dari universitas di masyarakat. Berilah kesan yang baik, penampilan yang baik, kata-kata yang baik. Kalau ada permasalahan itu diselesaikan dengan baik, dimoderasi dengan baik dan lain-lain. Saya rasa itu beberapa hal. Artinya kita harus tahu bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan baik, juga menampilkan kesan yang baik lah. Iya. Kalau terkait dengan penampilan, tadi kan dikatakan bahwasanya penampilan seorang MC itu juga harus baik. Terkait dengan penampilan tersebut ya Bang Reza, apakah harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat kah, ataukah kondisi acaranya kah, atau seperti apa untuk penampilan sendiri? Bagus tuh. Biasanya kan kita sering melihat ya, kalau di acara resmi biasanya jelas MC-nya pakai jas dan lain-lain. Pakai jas. Walaupun acaranya di desa, di kampung, masyarakatnya bagaimanapun, tapi kalau acaranya itu benar-benar digelar secara resmi, biasanya MC-nya tetap berpakaian secara resmi. Jadi kalau kita lihat bukan dari bagaimana masyarakatnya atau bagaimana kultur di sana, tapi lebih kepada tema acaranya itu sebenarnya tema yang santai. Kan nggak mungkin misalnya acaranya cuman yasinan atau biasanya syukuran panen biasanya kalau di masyarakat ya. Terus mereka mengadakan acara. Masa nanti MC-nya pakai full dress gitu kan nggak cocok. Ya walaupun segala sesuatu yang baik itu baik kalau ditempatkan pada tempatnya. Baik itu adalah menempatkan sesuatu kan pada tempatnya. Walaupun jas itu baik, resmi dan lain-lain, tapi kalau ditempatkan di acara yang kurang pas juga saya rasa kurang juga ya harusnya. Pas, ya. Kalau kayak Mas Aziz ini pakai peci dan lain-lain, nah itu biasanya MC acara-acara yang tidak semi formal lah. Saya rasa begitu. Jadi MC harus tahu juga tema acaranya itu, bentuk acaranya itu formal, semi formal atau memang non formal gitu. Kalau non formal mungkin lebih lepas lah penampilannya, asal cocok saja. Iya, luar biasa sekali ya pemahaman dari Bang Reza ini. Terkait dengan persiapan yang pertama tadi, yaitu terkait dengan mental. Nah, ini kan kadang kendala kita adalah pada saat sudah di depan panggung, ini kita merasa gemeteran gitu ya. Kita demam panggung, tiba-tiba dingin, keringetan gitu ya. Kira-kira menanggapi hal seperti ini bagaimana Bang Reza? Untuk menanggapi hal-hal tersebut itu sangat sering terjadi. Saya rasa tidak hanya pada teman-teman yang misalnya baru mau atau tiba-tiba ditugaskan gitu. Bahkan yang sudah profesional pun kita tahu mereka punya demam panggung sendiri. Ya sebutlah artis-artis ternama itu kan, kalau kita lihat mereka juga setiap ditanya masih demam panggung, masih. Tapi biasanya setiap orang itu sudah punya cara sendiri bagaimana mengatasi demam panggungnya gitu. Ada yang misalnya sebelum mereka
tampil gitu ya, atau sebelum mereka menjadi MC dan moderator, biasanya mereka akan ngobrol dulu dengan masyarakat sekitar biar lebih cair suasana begitu. Ada juga yang dia itu malah dengerin musik misalnya untuk agar diri dia itu enjoy dulu. Karena kalau kita tidak enjoy dan tidak percaya akan apa yang kita sampaikan, itu nanti ya itu jatuhnya gugup. Gugup itu salah satu yang paling mendukung sering terjadi itu karena seorang itu tidak menguasai materinya. Oh, gitu Ya, ya. tidak menguasai lingkungannya, masyarakat dan lain-lain. Makanya setiap orang nanti akan berbeda, tapi biasanya itu kita sebelum memulai jadi MC atau sebelum mulai jadi moderator lebih baik untuk diskusi dulu dengan orang-orang sekitar yang ada di situ, dengan masyarakat tentang acaranya itu bagaimana, acaranya itu kenapa, sejak kapan, dan saya rasa itu akan sangat membantu untuk mencairkan suasana. Ya kan? Iya. Artinya kita sudah membaur dengan mereka, terus kita merasa jadi bagian dari mereka, sehingga ketika kita ngomong untuk mereka itu ya santai saja jadinya gitu. Iya. Saya rasa begitu. Luar biasa sekali jawaban dari Bang Reza ini ya. Alhamdulillah, Biasa. Masya Allah. Tadi kan disampaikan juga ya teman-teman sekalian, Iya. bagaimana kita menanggapi demam panggung seperti itu. Nah, ini barangkali ada kasus yang menarik ya, kayak terkait dengan demam panggung ini, yaitu ketika kita membacakan teks MC Oh, iya. biasanya gitu ya, teks susunan acara. Ini kan kadang kertasnya itu sampai ikut goyang-goyang, tangan ikut goyang, kertasnya juga ikut goyang gitu ya. Nah, Betul, kira-kira untuk apa istilahnya menghindarkan kita dari goyang-goyang ini, atau mungkin ada cara khusus, barangkali ada tips dari Bang Reza untuk menghindari kertas goyang-goyang ini ya, atau demam panggung yang saat kita membaca susunan acara, kira-kira bagaimana Iya. tipsnya? Artinya gemetar, tremor ya kalau bahasa Iya. orang, tremor, Tremor itu. ya. Iya. Tremor itu kan sebuah refleks ketika kita itu benar-benar segitu gugupnya gitu. Heeh. Biasanya kalau ini mungkin pengalaman pribadi ya, saya juga beberapa kali diminta untuk mengisi acara atau tiba-tiba disuruh menggantikan seseorang yang kita tidak punya persiapan di situ. Hal-hal seperti itu tuh kadang muncul. Aduh, gugup nih. Aduh, gimana dong kalau nanti salah? Aduh, nanti gimana dong kalau saya itu tidak menguasai materinya gitu. Karena tiba-tiba. Iya. Atau mungkin sudah kita persiapkan tapi di hadapan kita itu orang-orang yang menurut kita sangat besar gitu. Misalnya ada menteri atau siapa gitu. Akhirnya kan kita gugup Jadi gitu. gemeter gitu. Ini bener. Karena kalau salah sedikit itu Malunya malunya luar gimana biasa. gitu. Makanya kalau menurut saya satu ya, kita harus percaya diri dulu. Otomatis kalau kita sudah percaya diri, hal seperti itu walaupun kita takut salah, ya saya rasa itu manusiawi. Dua, anggap bahwasanya kita itu memang manusia biasa. Jadi kalaupun memang nanti terjadi kesalahan, ya itu sudah hal yang sudah ditakdirkan, memang kita harus salah, tapi kan sebelumnya kita sudah persiapkan gitu. Artinya itu nanti akan sedikit mengurangi kegugupan kita. Kalau gugupnya sudah hilang, saya rasa tremornya juga begitu. Terus yang paling sering itu adalah ngambil nafas sebenarnya. Oh, ngambil nafas. Iya kan, ngambil nafas dalam-dalam, atur pernafasan, tenang, rileks. Makanya biasanya sebagian orang itu dengar instrumen untuk menenangkan pikiran dia sendiri biar tremor-tremor itu hilang. Ya rasa itu. Jadi pokoknya tenangkan diri, nggak usah takut buat teman-teman. Artinya anggap saja itu adalah hal yang lumrah saja. Kalau memang salah, ya itu bukan akhir dari dunia ini. Ya, tapi aja kan biasanya ya itu tadi yang seperti bilang Mas Aziz tadi, bahwasanya kalau salah itu malunya kemana-mana. Ya namanya salah, manusia kan. Tidak usah malu insya Allah. Barangkali itu hal yang wajar seperti itu ya, Makanya karena saya bilang itu hal yang wajar. Tapi memang nanti itu akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Jam terbang itu sangat berpengaruh gitu. Makin sering kita tampil, artinya kita akan makin percaya diri, makin terbiasa untuk menyampaikan sesuatu. ya berarti di antara tipsnya adalah kita hendaknya memperbanyak jam terbang juga seperti Iya, itu ya. makanya. Perbanyak jam terbang, pembiasaan lah intinya seperti itu. Kesiapan kita itu memang harus diasah terus. Kan kemampuan itu kita sudah punya kemampuan masing-masing. Mas Aziz juga sudah punya, saya sudah punya, mungkin teman-teman yang lain juga punya. Cuman makin sering kita asah kemampuan tersebut ya makin tajam. Kalau tidak diasah ya tumpul berkarat dan lain-lain gitu. Saya rasa itu.
Baik Bang Reza, tadi kan kalau sempat disinggung juga masalah pembiasaan. Nah, sedangkan kendalanya adalah kita kan enggak selamanya ada di dalam acara atau bahkan ditunjuk menjadi MC seperti itu. Kira-kira cara membiasakan dirinya seperti apa kalau misalkan enggak dalam acara formal ataupun non formal seperti itu? Kalau tidak acara formal dan non formal, saya rasa kita harus membiasakan diri berkomunikasi dengan teman gitu. Kalau sekarang saya kurang tahu ya, kenapa sekarang itu sering banget ada pembahasan orang yang introvert, terus dia malas bergaul, malas berkomunikasi dengan yang lain. Iya. Menurut saya itu nanti akan menyulitkan. Kan misalnya saya itu orangnya sangat pendiam, tiba-tiba disuruh untuk jadi moderator. Otomatis saya yang jarang berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, disuruh menjadi moderator atau disuruh menjadi MC, kan akan awkward, apa ya? Bahasanya itu akan canggung gitu ya. Canggung. Dalam kehidupan sehari-hari saja kita itu jarang berkomunikasi, apalagi ketika acara formal. Makanya kalau untuk membiasakan itu, untuk melatih, banyak-banyaklah melihat tutorial di YouTube juga banyak. Banyak-banyak melatih diri di depan cermin. Kalau memang tiba-tiba ditunjuk gitu, latihannya di depan cermin. Saya ingat beberapa bulan lalu saya tiba-tiba ditunjuk jadi MC di sebuah acara gitu, yang saya tidak persiapkan juga, dan itu benar-benar acara formal. Mau tidak mau, karena kita tadi sudah punya mental siap dipimpin dan siap memimpin, ketika dikasih amanah ya sudah langsung kita siapkan gitu. Karena kita sudah sering ngobrol dengan orang lain juga, sudah terbiasa. Membiasakan diri itu baik, saya rasa. Masya Allah, luar biasa ya pembuatan dari Bang Reza ini. Baik, tadi kan kita sudah berbicara terkait dengan MC. Nah, ada lagi yang materi berikutnya itu terkait dengan moderator. Tapi sebelum kita beralih ke moderator, kira-kira apa sih perbedaannya antara MC dan moderator ini, Bang Reza? Biasanya memang sering tumpang tindih nih. Biasanya dalam satu acara ada MC, ada moderator. Biasanya itu di acara seperti talk show. Walaupun tidak semua talk show biasanya ada MC-nya, kadang cuma moderator. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, MC itu adalah pemandu acara. Kalau moderator ini dia memang memandu acara tapi lingkupnya lebih luas. Artinya dia punya wewenang yang lebih luas daripada MC. Moderator punya wewenang lebih luas daripada MC. Lalu terkait format acaranya juga, biasanya MC itu akan ada di acara-acara yang formal. Acara yang seperti wisuda itu pasti ada MC-nya. Atau kalau di kampung-kampung misalnya acara pergantian pengurus, pergantian perangkat desa dan lain-lain, itu pasti ada MC-nya. Cuman kalau modelnya diskusi, sharing atau pemaparan materi atau seperti kita ini, itu biasanya tidak ada MC, hanya moderator. Jadi kalau nanti ada sebuah acara yang ada MC, ada moderator, biasanya setelah membantu acara di pertengahan, MC akan menyerahkan tanggung jawab kepada moderator. Karena biasanya moderator yang lebih menguasai jalannya acara selama diskusi atau talk show itu. Jadi garis besarnya itu. Berarti saya ini MC atau moderator? Lebih pasnya kalau kita bahasakan moderator. Host ya, host gitu ya. Karena ini juga lebih fleksibel seperti itu ya. Betul. Sehingga ini saya memoderatori Bang Reza ini seperti itu ya. Betul. Kalau untuk moderator sendiri, kira-kira apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Jadi kalau jadi moderator itu yang paling penting kita tahu. Biasanya moderator itu kan akan ada di acara diskusi panel atau di talk show. Pesan saya mungkin buat teman-teman yang tiba-tiba mungkin ditunjuk jadi moderator atau semacam itu. Satu, kita harus tahu apa acara yang akan dilaksanakan. Artinya acaranya itu modelnya talk show atau modelnya diskusi panel atau modelnya apa. Lalu dua, kan kita punya teori 5W1H itu ya. What, terus who, when, bla bla bla, sampai itu harus dikuasai. Artinya kita harus tahu dulu what dulu, acaranya ini apa. Ya kan? Why-nya misalnya, kenapa acara ini diselenggarakan. Terus who, siapa yang mengisi acara ini, siapa yang menyelenggarakan acara ini. Terus hanya how, bagaimana kita akan melangsungkan acara ini. Moderator harus menguasai hal tersebut, sehingga ketika dia membantu acara,
Jika acaranya nanti keluar dari tema misalnya, dia akan punya wewenang, dia tahu oh ini acara pembahasan ini sudah mulai keluar dari tema. Langsung di stop atau Iya, gimana? ya itu nanti itu akan menjadi wewenangnya moderator. Oh, iya. Jika memang dia melihat moderator melihat pembahasannya kok terlalu melenceng dari tema, moderator berhak dan bahkan harus biar reframing acara itu lebih tidak keluar dari frame lah. Oh, iya. Misalnya kita akan membahas tentang korupsi misalnya. Jadi kalau sudah mulai membahas melebar kemana-mana, kita ingatkan lagi, stop, mohon maaf, saya rasa pendapat misalnya ya, saya rasa pendapat Mas Aziz ini bagus, tapi kita harus kembali ke topik, bahwasanya topik kita adalah korupsi, misalnya. gitu ya. Saya rasa begitu, tapi dengan bahasa yang baik juga. Iya. Pemilihan kata-kata itu yang baik, mengingatkan dengan baik, jangan sampai menyinggung. Takutnya Berarti barangkali kalau bahasa terkait dengan penstopan tadi ya, Iya. itu barangkali seperti contohnya kasus ketika kita mengingatkan para pemateri, gitu Iya, ya, betul, mengingatkan para pemateri bahwasanya waktunya akan habis. Itu kira-kira bahasa yang bagusnya seperti apa ya? Itu yang paling sering yang membuat acara itu akhirnya berjalan terlalu lama karena moderator kurang berani untuk mengingatkan. Iya. Padahal biasanya sebelum acara pun sudah diingatkan. Iya. Ketika mau dipersilahkan misalnya, Mas Aziz saya punya waktu 20 menit untuk menyampaikan materi. Tapi ya namanya misalnya saya ini juga ngomong dari tadi kan nggak tahu sudah berapa menit. Karena semangat, karena kita itu tertarik gitu dengan materi yang kita sampaikan. Mengingatkannya bagaimana? Dengan satu ya, Nabi Musa saja diutus kepada Fir'aun untuk mengingatkan Fir'aun itu dengan baik-baik, dengan bahasa yang baik. Iya. Kalau mengutip kata-katanya Ustadz Baha kan, bahwasanya dulu ada cerita bahwasanya seorang kiai itu diingatkan bahwasanya dulu saja ada orang yang lebih baik dari saya diutus untuk mengingatkan pada kamu kepada orang yang lebih buruk dari kamu, itu pun dengan bahasa yang baik. Mengingatkan yang penting nggak apa-apa, tapi dengan bahasa yang baik. Misalnya mohon maaf Bapak karena waktu kita juga terbatas, saya rasa mungkin penyampaian materinya bisa dipersingkat. Ini Itu, ada waktu sekitar beberapa menit lagi. Itu disampaikan pakai mic atau mungkin langsung datang ke bapaknya atau seperti apa? Kalau kita biasa diskusi kan biasanya langsung kiri dan kanan ya. Itu bisa langsung, tidak usah pakai mic, bisa atau mungkin di kode. Cuman kalau misalnya dari jauh kita bisa ingatkan, mungkin tim di belakang bisa mengingatkan dari belakangnya. Atau kalau memang harus karena sudah diingatkan berkali-kali kasih kode juga nggak paham, saya rasa itu lumrah saja karena kepentingan jamaah kan, kepentingan orang lain yang mendengarkan di situ saya rasa. Jadi untuk tahap awal teman-teman sekalian jangan langsung pakai mic dulu gitu, karena ini justru akan mempermalukan pematerinya seperti itu. Jadi ya caranya tadi barangkali langsung dibisikkan gitu ya kalau di sampingnya, atau mungkin ada yang maju ke depan membisikkan seperti itu dan lain sebagainya. Atau mungkin lewat isyarat tadi ya, isyarat 10 menit lagi, 20 menit lagi gitu ya, 5 menit lagi, seperti itu. Atau bahkan yang cara terakhir sekali dan barang terpaksa baru pakai mikrofon seperti itu ya, demi kemaslahatan acara ataupun hadirin yang hadir pada saat itu. Baik, terkait dengan MC dan moderator ini, kira-kira tips apa saja yang bisa diberikan untuk teman-teman semuanya untuk menjadi MC ataupun moderator yang profesional? Terakhir, satu ya, yang penting dimanapun apapun kita ditugaskan, kita harus sungguh-sungguh, ya kan? Sekecil apapun acaranya, yang menurut kita mungkin acara itu biasa, terus pesertanya juga bukan orang-orang yang wah, atau acaranya besar sekalipun, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Karena kalau kita pun sudah dari awal menganggapnya itu tidak sungguh-sungguh, otomatis ya kita sudah tidak profesional menurut saya di situ. Artinya profesional itu kan menganggap segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, bahwasanya hal itu penting. Sehingga kalau kita sudah menganggap itu hal-hal penting banget, kita akan mempersiapkan dengan baik, entah itu mentalnya tadi. Entah itu perbendaharaan kata, kosakata, bagaimana kita mengetahui jalannya acara 5W1H tadi. Terus kita akan mengetahui apa saja kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di acara tersebut. Terus
persiapan-persiapan yang lain akan kita persiapkan dengan baik jika kita sudah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan amanah tersebut. Menurut saya. Jadi teman-teman, pesan saya buat teman-teman yang akan melaksanakan KKN, ketika nanti masyarakat atau warga itu memberikan sebuah tanggung jawab, apapun tanggung jawabnya, seberapa besar pun acaranya atau seberapa biasanya pun acaranya gitu ya, tapi laksanakan dengan sungguh-sungguh, menurut saya itu. Baik, terima kasih Bang Reza atas tips-tipsnya juga buat teman-teman ya, biar kita bisa bersama-sama untuk menjadi MC dan moderator yang profesional juga. Baik, terakhir barangkali Bang Reza boleh kita minta buat contohkan menjadi contoh menjadi MC ataupun moderator gitu ya, baik barangkali pembukaannya atau penutupannya seperti apa, barangkali bagaimana contoh simpelnya seperti itu. Kalau untuk MC saya rasa kita sudah banyak melihat contoh, apalagi di UI kita punya MC yang sangat super gitu. Ibu siapa saya lupa namanya gitu. Ada sama Mbak Mila ya. Mbak Mila itu kan kita sudah bisa lihat contoh-contoh menjadi MC di acara formal. Tapi yang sering kita lupa itu biasanya menjadi MC atau moderator ya, yang sering kali ketika KKN itu kita diamanahi gitu. Biasanya saya misalnya saya sebagai moderator, sebelum acara saya akan bertanya, menggali bahwasanya siapa sih sebenarnya pematerinya atau bagaimana acaranya. Misalnya Mas Aziz, kita akan melaksanakan sebuah pengajian pengajian ibu-ibu gitu ya. Oke, mungkin saya contohkan kira-kira seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang hadir, yang telah hadir pada acara malam ini di acara pengajian rutin ibu-ibu warga desa Tegal Harjo. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah kedatangan seorang pemateri yang sangat handal, yang sangat menguasai di bidang ilmu falak, yaitu Bapak Aziz misalnya. Nah, setelah memperkenalkan pematerinya, kita akan lebih rileks menurut saya. Ya. Dan satu lagi, mohon maaf, saya harus ingatkan karena ini sering terjadi di teman-teman KKN adalah kendala bahasa. Mohon maaf ya. Jadi bahasa, ketika kita tidak bisa menyampaikan bahasa dengan bahasa Jawa biasanya, dengan bahasa Jawa biasanya, saya rasa akan sangat lebih bijak kalau kita sudah menyampaikan di awal bahwasanya kita akan menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Oh, jadi disampaikan di awal seperti itu ya. Agar masyarakat, walaupun memang biasanya mereka terbiasa menyampaikan dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa misalnya, tapi kalau kita sudah ingatkan, mereka akan lebih menerima daripada mereka bertanya, lah kok pakai bahasa Indonesia. Nah, saya rasa itu. Jadi di awal sebagai moderator kita bisa mengingatkan hal tersebut. Ya, itu juga beberapa hal. Saya rasa itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bang Reza atas sharingnya pada kesempatan kali ini. Betul, terkait dengan bagaimana kita memiliki persiapan untuk menjadi MC dan moderator seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Reza pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, tidak hanya untuk KKN saja, namun juga untuk masa depan kita ya, lepas ataupun selesai dari KKN. Itu pun bekal ilmunya sangat luar biasa sekali jikalau kita terus gali lagi terkait dengan MC dan moderator ini sampai kemudian kita menjadi MC dan moderator yang profesional. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bang Reza atas sharingnya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.